Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus kematian Vina dan Eki dengan termohon Polda Jawa Barat kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Seperti diketahui, dalam agenda pembuktian gugatan kemarin, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat telah menyampaikan jawaban gugatan sidang pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Dan Polda Jawa Barat meminta hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan tersebut. Namun, tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih memiliki keyakinan bahwa kliennya akan memenangkan persidangan dengan alat bukti dan saksi yang mereka miliki untuk melawan Polda Jawa Barat. Melihat sengkarut sidang pra-peradilan tersebut, seorang ahli psikologi forensik, Reza Indragiri, mencoba menganalisis bagaimana akhir dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat. Maka inilah 5 analisis ahli psikologi forensik terkait akhir sidang pra-peradilan Peggy Setiawan versi Cumi Top 5. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengungkap 3 poin penting yang dapat mengantarkan Polda Jawa Barat memenangkan pertarungan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkapkan dengan sangat percaya diri bahwa Polda Jawa Barat hanya memiliki kemungkinan kecil untuk memenangkan sidang pra-peradilan lantaran Polda Jawa Barat diduga minim alat bukti. Lantas, seperti apa poin yang harus dilakukan oleh Polda Jawa Barat menurut ahli psikologi forensik? Dan seperti apa tim kuasa hukum Peggy Setiawan merespon hal tersebut? Sebetulnya pihak Polda Jabar hanya perlu meyakinkan hakim terkait 3 hal agar bisa memenangkan pertarungan di pra-peradilan ini. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan tentang coba tunjukkan minimal 2 alat bukti terkait dengan pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kita tidak berbincang tentang pidana berupa pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi kita bicara tentang seseorang yaitu PS yang ditersangkakan sudah melakukan bahkan menjadi otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban. Jadi itu pertama, hal yang pertama yang harus ditunjukkan kepada hakim. Yang kedua, sekiranya pihak Polda Jabar bisa menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana yang tadi saya sebut, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, itu melanggar hukum itu. Tapi sebelum hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar sudah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti sebelum sekali lagi PS ditetapkan sebagai tersangka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Misalnya, kalau polisi melakukan penggeledahan ke rumah lalu menyita motor milik PS, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan mana surat penggeledahannya dan mana surat penyitaannya. Karena itulah syarat bagi sebuah proses pencarian alat bukti yang sifatnya legal. Mereka nggak punya saksi sama sekali, dia cuma punya 1 ahli. Nah, kami punya 1 ahli pidana, 5 saksi. Mereka cuma satu ahli pidana. Nah, kita lihat pembuktiannya besok. Jika 3 poin yang diungkapkan oleh ahli psikologi forensik Reza Indragiri tidak dapat dibuktikan oleh Polda Jawa Barat, tersangka Peggy Setiawan memiliki kemungkinan besar untuk bebas dari dakwaannya. Terlepas dari alat bukti dan saksi yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga meminta semua gugatan Polda Jawa Barat untuk diuji kembali demi memastikan kebenarannya. Lantas, sebesar apa kemungkinan tersangka Peggy Setiawan dapat memenangkan sidang pra-peradilan? Dan seperti apa desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat? Dari luar sidang, dari luar ruang sidang, saya membayangkan bahwa tampaknya sulit luar biasa bagi pihak Polda Jabar untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 hal itu tadi. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas, saya khawatir bahwa Polda Jabar nantinya barangkali hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah
penersangkaan yang tidak sah. Kalau itu yang ternyata nanti menjadi penetapan hakim, maka sesudah PS akan bebas. Saya was-was betul ya, bahwa 3 pertanyaan yang tadi saya sebut itu tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar. Artinya hakim tidak teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah berhasil memiliki minimal 2 alat bukti yang diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, dan seluruh alat bukti itu diperoleh secara legal. Sehingga karena Polda Jabar dugaan saya gagal meyakinkan hakim, Polda Jabar perkiraan saya tidak bisa meyakinkan hakim terkait 3 hal itu tadi, maka hitung-hitungan di atas kertas sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra-peradilan nanti. Dupliknya termohon penyidik Polda Jawa Barat itu mempertahankan jawabannya. Ya. Nah, pada saat menjawab ya sudah jelas bahwa tidak ada alat bukti yang scientific crime investigation, hanya pengakuan saksi. Pengakuan saksi itu dijadikan alat bukti untuk penetapan tersangka. Nah, makanya kami minta kepada hakim ya agar termohon ini menghadirkan saksi-saksi ya yang digunakan oleh penyidik untuk penetapan tersangka. Nah, kalau tidak ya bagaimana bisa diuji itu alat buktinya? Kan alat buktinya mau diuji. Kan begini. Polda Jawa Barat mengklaim bahwa mempunyai alat bukti. Tapi ingat, alat bukti itu bernilai atau tidak? Ada relevansinya atau tidak? Saling berkesesuaian atau tidak? Merujuk kepada Peggy Setiawan pelaku tindak pidana atau tidak? Kan itu. Nah, supaya alat bukti itu benar-benar bernilai, maka harus Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengungkap Peggy Setiawan tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka hanya dengan melalui hasil pemeriksaan tes psikologi forensik. Ya, seperti diketahui, pada Selasa 2 Juli 2024 lalu, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan hasil pemeriksaan tes psikologis forensik terhadap Peggy Setiawan, di mana hasilnya menyatakan bahwa Peggy Setiawan memiliki kecenderungan berbohong dan bersikap manipulatif. Lantas seperti apa sudut pandang ahli psikologi forensik terkait tes psikologis forensik yang dilakukan Peggy Setiawan? Dan seperti apa respon tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Saya yakin bahwa kolega saya yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap PS adalah kolega yang cerdas dan berintegritas. Tetapi saya khawatir bahwa hasil pemeriksaan tersebut yang kemudian disalahgunakan sedemikian rupa oleh otoritas penegakan hukum. Jadi, saya bayangkan bahwa Polda Jabar akan menyampaikan kepada hakim, berarti secara tidak langsung menyampaikan kepada kita semua, bahwa PS ini memang manusia pembohong, manusia manipulatif, yang bodohnya tidak alang kepalang, bahkan seolah-olah dia adalah ahli neraka, jahanam sejahanam-jahanamnya jahanam, seolah-olah seperti itu. Tapi tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Seorang terdakwa divonis bersalah atau tidak bersalah bukan berdasarkan kepribadiannya, bukan berdasarkan kecerdasannya. Jadi anggaplah Polda Jabar memiliki 1000 halaman kertas yang isinya adalah jutaan kata sifat tentang kepribadian PS yang serba buruk. Tapi betapapun PS dipotret memiliki kepribadian sangat buruk, namun seandainya nanti perilakunya tidak terbukti, maka PS bebas. Bahkan dia bilang bahwa Peggy Setiawan itu kurang IQ-nya di 78% itu berbohong. Coba periksa itu ahli psikologi itu. Jangan-jangan dia berbohong 90%. Coba periksa ininya dia, ya kan? Jadi tingkat kebohongan dia mungkin 90%. Peggy Setiawan 78%, dia 90%. Ya, kami yakini itu. Masa berdasarkan keterangan ahli psikologi terus dikatakan bahwa Peggy berbohong, tingkat kebohongannya 78%, lalu itu dijadikan alasan untuk jadikan Peggy tersangka. Nah ini, kami mau katakan bahwa tolong periksa ahli psikologi itu. Vonis apakah seorang terdakwa, dalam hal ini PS, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, bukan karena kepribadiannya yang buruk, bukan karena kecerdasan yang rendah. Dia divonis bersalah kalau perilakunya terbukti. Dia divonis tidak bersalah kalau perilakunya tidak terbukti. Nah, pemeriksaan psikologis sudah barang tentu tidak sampai pada titik perilaku itu. Hanya sebatas memotret kepribadian dan kecerdasan PS. Mudah-mudahan hakim dan kita semua tidak tergelincir
menganggap bahwa PS pasti seorang pelaku hanya bermodalkan pada kepribadian dan kecerdasan. Jika hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyebut bahwa nasib narapidana yang saat ini masih berada di balik jeruji besi pun akan berubah 180 derajat. Satu sudut pandang dengan Reza Indragiri, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Hotman Paris, juga menyebut semua itu hanya akan menambah keraguan dan penguluran waktu saja dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa persamaan pandangan Reza Indragiri dan Hotman Paris? Justru saya khawatir kalaulah ternyata pra-peradilan memutus bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka adalah tidak sah, ini justru membuka ruang bagi dilakukannya PK, peninjauan kembali, yang akan mengubah 180 derajat nasib para terpidana yang sudah terlanjur masuk dalam penjara. Sejak awal saya katakan, barang yang paling potensial merusak penegakan hukum, barang yang paling potensial mengganggu pengungkapan fakta adalah keterangan. Baik itu keterangan dari saksi maupun keterangan dari terduga atau tersangka atau terdakwa. Kenapa psikologi forensik menyimpulkan sedemikian ekstrim? Ya karena keterangan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Itu sebabnya Polri lagi-lagi jangan terlalu memforsir diri, menghabiskan waktu dan stamina untuk mengubah keterangan, apalagi memaksa agar terperiksa menyampaikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik. Bukan berdasarkan fakta, tapi berfokuslah pada kerja-kerja saintifik. Buka CCTV-nya, lakukan uji DNA, dan kerja-kerja saintifik lainnya. Kalau kita memaksakan membawa Peggy ke pengadilan, sama saja kita membuat lagi korban serba atas seseorang yang serba tidak pasti apakah dia pelakunya. Jadi kalau tidak pasti, ngapain kita cari korban lagi? Saya tidak tahu apakah Peggy bersalah atau tidak, tapi yang jelas putusannya nanti pasti serba tidak pasti atau ragu-ragu. Karena ini bertentangan dengan temuan fakta persidangan tahun 2016. Jangan kita tambah-tambahin lagi. Dalam perjalanan pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, serta sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, banyak pihak yang tidak setuju jika kasus dinyatakan P21. Ya, ahli psikologi forensik Reza Indragiri termasuk salah satu pihak yang setuju jika sidang pra-peradilan Peggy Setiawan diselesaikan secara tuntas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan teka-teki baru kembali. Reza Indragiri juga meminta agar Polda Jawa Barat melengkapi berkas-berkas yang diduga masih belum lengkap sebelum memasuki tahap sidang berikutnya. Lantas, seperti apa ahli psikologi forensik Reza Indragiri melihat berkas Polda Jawa Barat yang diduga belum lengkap? Dan seperti apa respon tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Barangkali Polda Jabar bersiasat berstrategi bahwa dengan tidak hadir pada sesi persidangan yang pertama, mungkin Polda Jabar berharap bahwa dari kejaksaan sudah langsung mengeluarkan P21, artinya berkas yang sudah disampaikan itu lengkap, sehingga PS bisa berlanjut ke persidangan dan pra-peradilan tidak lagi diperlukan. Tetapi ternyata kejaksaan justru mengatakan berkas yang disampaikan oleh Polri belumlah lengkap. Artinya, saya lanjut sedikit. Artinya berkas yang sudah disampaikan oleh Polda Jabar ke kejaksaan memang masih mentah. Betul-betul mentah. Ketika Polda Jabar sudah terlanjur memajang PS di hadapan media, terlihat mukanya, tidak lagi pakai inisial tapi disebut namanya, diperlihatkan ijazahnya segala macam, ternyata anti klimaks. Kejaksaan justru mengatakan berkas Polda Jabar, kerja Polda Jabar belum lengkap. Ini mentersangkakan klien kami ini karena katanya satu saksi dan alat bukti. Alat buktinya kan yang KTP, foto, ijazah. Sementara saksinya nggak dapat dipercaya, nggak dihadirkan lagi besok, kan lucu. Itu sudah lucu. Udah saya bilang Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Dia punya saksi itu, makanya dia nggak berani datangkan saksinya. Saksinya kan saksi Aib sama saksi siapa itu? Sudirman. Dan itu pastikan saksi berbohong semua, saksi yang sudah diarahkan. Justru kita harapkan dia datang, kita mau serang dia. Kita mau tanya, di situ kita akan tahu siapa yang bohong, siapa yang benar.